Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai neural network, di mana kelompok 2 beranggotakan yang pertama Gani Nain Zaidan, kemudian Muhammad Iqbal Alim, Alfi Azizah, dan Rizky Nadia Wibowo. Oke, lanjut ke materi. Neural network. Algoritma neural network atau jaringan saraf tiruan adalah salah satu algoritma supervised learning yang populer dan bisa digunakan untuk semi-supervised atau unsupervised learning. Walaupun tujuan awalnya adalah untuk mensimulasikan jaringan saraf biologis, jaringan tiruan ini sebenarnya simulasi yang terlalu disederhanakan. Artinya, simulasi yang dilakukan tidak mampu menggambarkan kompleksitas jaringan biologis manusia. Jaringan saraf tiruan merupakan algoritma klasifikasi yang meniru prinsip kerja dari jaringan saraf manusia. Algoritma ini memetakan data masukan pada layer masukan menuju target pada layer keluaran melalui neuron-neuron pada layer tersembunyi. Data masukan dirambatkan maju, dihubungkan oleh bobot-bobot masukan yang sebelumnya telah diinisialisasi secara acak menuju neuron pada layer tersembunyi. Artificial Neural Network atau disingkat ANN menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki banyak layer, kecuali pada single perceptron. Karena memiliki struktur seperti graf, operasi pada ANN mudah dijelaskan dalam notasi aljabar linear. Sebagai gambaran, ANN berbentuk seperti pada gambar berikut yang terdapat di sini nih. Deep Neural Network salah satu varian arsitektur, di mana deep kedalaman ANN mengacu pada jumlah layer. Nah, jumlah layernya ini ya. Di sini terdapat input layer, hidden layer, dan output layer. Sementara width atau lebar ANN mengacu pada jumlah unit pada layer. Jumlah unitnya ini ada X1, X2, dan X3. Oke, selanjutnya komponen neural network. Komponen neural network terdiri dari sinapsis, dendrit, akson, sel body atau kumpulan sel. Sebuah saraf terdiri dari sebuah badan sel, satu akson, dan beberapa dendrit sesuai dengan gambar yang di samping ini ya. Dan dendrit menerima masukan dari akson saraf lain yang memperlihatkan gairah atau kalangan sinapsis. Saraf sesungguhnya mempunyai lebih banyak dendrit. Neural network adalah suatu model yang dibuat untuk meniru fungsi belajar yang dimiliki otak manusia atau jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Gambarannya seperti pada gambar berikut. Oke, selanjutnya model perceptron adalah model jaringan yang terdiri dari beberapa unit masukan ditambah dengan sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Fungsi aktivasi bukan hanya merupakan fungsi biner yang dimana hanya ada 0 dan 1, melainkan bipolar. Terdapat 1, 0, dan minus 1. Untuk satuan harga threshold yang dilambangkan dengan theta, ya, ini ditentukan F net sama dengan 1 jika net lebih besar dari theta, 0 jika net lebih besar sama dengan dari minus theta dan lebih kecil sama dengan dari theta, dan minus 1 jika net lebih kecil dari minus theta. Selanjutnya akan disampaikan pembahasannya oleh Iqbal. Baik, selanjutnya fungsi aktivasi. Ada berbagai macam fungsi aktivasi yang dipakai untuk mengaktifkan net di berbagai jenis neural network. Yang pertama ada aktivasi linear. Di sini rumusnya yang bisa kita pakai untuk mengaktifkan linear. Yang kedua ada aktivasi step. Di sini bisa kita lihat rumusnya yang bisa dipakai untuk fungsi aktivasi. Yang ketiga ada aktivasi sigmoid binary. Di sini bisa kita lihat rumusnya yang bisa kita pakai. Selanjutnya ada aktivasi sigmoid bipolar. Nah, di sini bisa kita lihat ya rumusnya yang bisa kita pakai. Model perception adalah model jaringan yang terdiri dari beberapa unit masukan ditambah dengan sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Fungsi aktivasi bukan hanya merupakan fungsi biner 0,1 melainkan bipolar 1,0 min 1. Untuk suatu harga threshold yang ditentukan bisa kita lihat sini rumusnya. Selanjutnya sebuah saraf terdiri dari sebuah badan sel satu akson dan beberapa dendrit. Di sini bisa kita lihat tiruan dari sel buatannya. Dendrit menerima masukan dari akson saraf lain yang memperlihatkan gairah atau kalangan sinapsis. Saraf sesungguhnya mempunyai lebih banyak dendrit.
Selanjutnya bisa kita lihat jaringan tiruannya. Saraf yang ditiru merupakan saraf lain dikalikan dengan bobot dan kemudian diisi bersama. Jumlah itu yang kemudian dibandingkan dengan sebuah tingkat threshold. Jika jumlah di atas threshold, outputnya akan 1, jika ada sebaliknya, outputnya akan 0. Input bagi neuron direpresentasikan oleh vektor X dan Y sebagai bobot saraf. Fungsi aktivasi merupakan jumlah dari perkalian X dengan Y. Bisa dilihat di sini, rumus perkalian X dengan Y. Bila di antara Y dan dua neuron bernilai positif, maka input neuron memberikan efek eksitatori dan atau menguatkan. Bisa dilihat di sini, rumus dari bilangan bila Y dan dua neuron bernilai positif. Sebaliknya maka input neuron memberikan inhibitori atau meredam. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Rizky Nadia. Oke, selanjutnya single layer perceptron. Jaringan saraf tiruan atau JST menyerupai otak manusia dalam dua hal, yaitu pertama, pengetahuan yang diperoleh jaringan saraf tiruan melalui proses belajar atau learning. Kedua, kekuatan hubungan antara neuron yang dikenal dengan synaptic weight digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Berikut adalah reseptor dari output dan input layer. Dari output adalah O0 dan O1. Kemudian input layernya ada I0, I1, dan I2. Untuk melakukan pembelajaran single layer perceptron, training dilakukan menggunakan perceptron training rule. Prosesnya sebagai berikut. 1. Inisiasi nilai sickness weight bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk heuristik aturan inisiasi, ada baiknya membaca buku referensi. Kedua, lewatkan input pada neuron. Kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Kelima, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse weight. Keenam, ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0, atau sudah mengurangi proses latihan sebanyak 3 kali threshold. Error function diberikan pada persamaan berikut ini di bawah. Kemudian perubahan synapse weight diberikan pada persamaan di bawah ini. Hasil akhir pembelajaran adalah konfigurasi synapse weight. Selanjutnya adalah multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron atau MLP yang juga dikenal sebagai feed forward neural network. Multi-layer perceptron terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi atau hidden, dan lapisan output. Berikut reseptor dari output layer, hidden layer, dan input layer. Input layer menerima input tanpa melakukan operasi apapun. Kemudian nilai input tanpa dilewatkan ke fungsi aktivasi diberikan ke hidden units. Berikut adalah persamaannya. Pada hidden units, input diproses dan dilakukan perhitungan hasil fungsi aktivasi untuk tiap-tiap neuron. Lalu hasilnya diberikan ke layer berikutnya. Ini adalah persamaannya. Kemudian implementasi neural network. Berikut ini merupakan contoh aplikasi jaringan saraf tiruan dalam kehidupan sehari-hari di bidang klasifikasi dengan pengenalan pola. 1. Klasifikasi objek dalam citra digital berdasarkan pada bentuk. Kedua, klasifikasi citra daun. Ketiga, pengenalan atau identifikasi wajah. Keempat, pengenalan atau identifikasi jenis bunga. Kelima, pengenalan pola logika AND. Keenam, prediksi curah hujan untuk data time series. Ketujuh, prediksi jumlah penduduk untuk data time series. Selanjutnya, tahapan algoritma perceptron. Pertama, inisialisasi semua bobot dan bias. Umumnya WI sama dengan B sama dengan 0. Kedua, selama ada elemen vektor masukan yang respon unit keluarannya tidak sama dengan target, lakukan pertama, set aktivasi unit masukan. Kedua, hitung respon unit keluaran. Ketiga, perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan menurut persamaan. Keempat, ulangi iterasi sampai perubahan bobot delta WN sama dengan 0 tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gani. Oke, untuk studi kasus. Diketahui sebuah dataset kelulusan berdasarkan IPK untuk program S1. Di sini kita memiliki ada status, ada IPK, dan semester.
Nah, di dalam status ini ada lulus dan tidak lulus. Lulus dan tidak lulus ini adalah variabel targetnya. Soalnya, jika ada mahasiswa IPK 2,85 dan masih semester 1, maka masuk ke dalam manakah sistem status tersebut? Lulus atau tidak lulus. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu inisialisasi bobot. Inisialisasi bobot dan bias awal. Bobot sama dengan 0 dan bias sama dengan 1. Nah, di sini datanya kita olah. Di sini jadi status itu jadi thresholdnya, IPK jadi X1, semester jadi X2. Selanjutnya kita lakukan set aktivasi unit masukan untuk mendapatkan hasil thresholdnya, yaitu menggunakan rumus FNET, yaitu nanti hasilnya 1 atau 0 atau minus 1. Nah, tadi di sini lulus itu 1 dan yang tidak lulus itu minus 1. Selanjutnya hitung respon dan perbaiki bobot. Hitung respon keluaran iterasi 1. Perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan. Nah, kita bisa menggunakan cara ini. Di sini X1, sini X2-nya berapa, lalu targetnya berapa, netnya berapa, baru kita bisa melakukan inisialisasi. Nah, lalu ulangi iterasi sampai berubah bobot sama dengan 0 tidak ada. Hitung respon keluaran iterasi 2. Perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan. Nah, data tadi diolah jadi seperti ini, bobot baru. Lalu selanjutnya kita ulangi lagi iterasi sampai perubahan bobot sama dengan 0 tidak ada iterasi ketiga. Hitung respon keluaran iterasi 3, perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan. Nah, hasilnya jadi seperti ini, data yang kita olah tadi. Nah, untuk data IPK memiliki pola 0,8 X minus 2 Y sama dengan 0. Dapat dihitung prediksinya menggunakan bobot yang terakhir didapat. Nah, di sini caranya yaitu V sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 sama dengan 0,8 dikali 2,85. 2 kali 1 sama dengan 2,28 dikurangi 2 sama dengan 0,28. Nah, berarti Y-nya sama dengan sin V. V itu 0,28. Ya, berarti hasilnya itu 1 lulus. Oke, sekian dari pemaparan materi tentang neural network. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.